Selamat datang di channel Crispy Goldfish. Jadi nama gua Denis. Di sini gua mau kasih tutorial aja buat yang baru melihara goldfish alias ikan mas koki. Biasanya kan suka bingung tuh, kok gua baru juga masukin ikan udah ikannya mati atau sakit dan segalanya. Jadi ini di sini ada tank gua yang lama. Dia tank filter belakang ya. Ini tank vakum filter belakang disebutnya. Oke, kita lanjut dulu ke depan. Oke, jadi sedikit cerita aja. Gua rencananya mau pindahin ikan gua ke akuarium yang sebelumnya, terus yang di dalam kolam ini mau dipindahin ke akuarium yang dua. Yang terminggu aja gua kenapa pengen pindahin, karena gua mau ada kolam gua rembes di bagian chambernya. Oke, kita bahas ya untuk kolam ini. Sekarang kita kembali ke tutorial sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai ya, kita praktekkan. Gua cuma mau bilang aja apa aja sih yang harus kita perlukan untuk persiapan ya ikan koki buat masuk ke dalam akuarium kita. Nah, untuk yang pertama-tama untuk persiapannya adalah satu, ada pompa, kedua kapas, ketiga ini biobol. Lalu untuk ini opsional aja sebenarnya, tapi antara wajib dan tidak wajib aja. Oke, nanti gue jelasin ya kalau yang ini belakangan. Oke, sekarang gue jelasin ya kenapa kita pakai 3 barang ini. Satu, pompa ini udah pasti udah jelas, karena koki itu harus ada arus, jadi harus ada air yang mengalir, jadi diperlukan pompa. Bisa aja kita cukup pakai aerator, cuman itu nggak efektif buat gua. Lalu yang kedua, ini ada media mekanik busa. Ini udah pasti jelas untuk menyaring kotoran. Kita bisa pakai biofoam atau jet mat, tapi menurut gue yang paling efektif ya ini busa. Memang kita untuk maintenance ini agak sering dibanding yang lain. Nah, untuk yang ketiga ini ada biobol. Biobol ini paling penting sebenarnya dalam perikanan ya. Nah, ini kenapa paling penting? Karena ini untuk mengurai kotoran amonia yang ada dalam akuarium. Karena amonia itu berbahaya buat ikan kita gitu. Ada lagi satu lagi, itu kita bisa pakai media kimia ya disebutnya, itu seperti kayak zeolit, bisa pakai karbon. Cuman menurut gua itu apa ya, ada luarsanya lah istilahnya. Jadi kalau kita tidak mengganti itu yang media kimia itu, nanti bisa jadi racun untuk ikan kita. Jadi menurut gua ini sih cukup aja, cukup pompa, busa, sama media biologi. Media biologi ini lo bisa pakai apa aja, bisa pakai biobol, bioring, atau yang mau yang premium kayak biocube, momogi, atau apapun lah yang media premium atau terserah lu. Gua nggak lo harus pakai biobol atau ini itu, yang penting apa aja yang menurut lu kantong lu cocok gitu aja. Oke, sekarang gua lanjut ya. Sekarang gua mau pasang ini dulu, di setting dulu ya dalam akuarium gua ya. Nah, oke, ini udah gua susun ya media filternya sama pompanya juga. Nah, untuk
chamber yang ini chamber pertama gak gua isi, soalnya ini rencananya buat pengendapan kotoran aja. Lalu kalau untuk ini gua pasang chamber kedua ya, gua kasih biobol. Chamber ketiga biobol juga, cuma untuk chamber kedua nanti gue tambahin busa, tapi nanti kalau ketika udah masukin ikannya ya. Nah, untuk saat ini gue mau ngisi airnya dulu. Oke, ini air udah gue isi ya, mesin juga udah gue nyalain, mesin pompanya. Nah biasanya gimana kalau udah kayak gini? Biasanya kalau gua pribadi sih gua ngebuat ini dulu ya, bakterinya dulu sebelum ikannya masuk. Banyak cara sih buat cara bikin bakteri itu kayak gimana. Bakteri itu apa sih? Nah jadi kalau dalam air itu ada 2 bakteri, kita jelasin aja supaya singkat aja. Ada bakteri baik dan bakteri jahat gitu ya. Kalau untuk bakteri baik itu untuk kelangsungan hidup ikan ya, bisa juga untuk menjernihkan airnya, jadi intinya bikin ikan kita sehat lah. Kalau untuk bakteri jahatnya itu kayak semacam kayak penyakit kayak gitu, itu kalau kita tidak menjaga kualitas air kita. Bagaimana caranya kalau kita bikin bakterinya? Banyak cara sih, bisa bakteri starter gitu ya salah satunya. Kalau gue pribadi gue bikin sendirinya itu dari apa? Dari makanan ikan. Bisa pakai pelet atau bisa pakai apapun lah, intinya bisa membuat amonia di dalam air ya. Kedua untuk saat ini pakai ini aja, pakai maggot biar cepet, biar mudah. Nah gimana nih cara masukinnya? Bisa langsung dalam akuarium utama atau di sang filter kalian atau di filter kalian ya. Kalau gua biasanya langsung di sininya aja nih, di sang filter aja gini aja. Kalau udah nanya kok kenapa nggak bakteri starter dulu? Kalau bakteri starter dulu biasanya nih memang dia tumbuh bakterinya, ada bakterinya tapi dia tidak hidup gitu. Jadi kalau gua pribadi sih ngebuat amonianya dulu. Amonia itu makanan buat bakterinya. Nanti ketika paling, kalau gua sih ini paling sehari aja diginiin baru gua kasih bakteri starter. Oke, kita lanjut ya. Buat besok nanti gua kasih tahu caranya, cara pakai bakteri starter. Oke. Iya, ini udah sehari lewat ya, udah gua mulai masukin maggot kemarin. Untuk tahap selanjutnya gua mau kasih ini untuk di akuarium. Ini fungsinya buat apa sih? Ini untuk kita membuat bakteri baru ya. Jadi ini namanya clay koi. Kalau untuk pecinta koi ini udah gak asing ya. Kalau kita misalkan kayak di aquascape, mungkin bisa disebutnya ini kayak bakteri starter. Oke, gimana cara menggunakannya? Yuk kita coba. Nah ini kayak koi ya, dia mirip kayak bakteri starter. Cara menggunakannya juga mudah, lo bisa langsung taburin aja ke akuarium lo atau ke kolam lo, tapi bisa lebih efektif lagi kalau kita dicampur dulu sama air. Contohnya kayak gini. Nah karena ini untuk akuarium, gua ngambilnya sedikit aja.
paling juga cuma segini aja. Kita masukin, lalu tinggal kasih air deh. Nah, sambil uduk. Nanti dia agak keruh, tapi ini nggak ada masalah sih, memang kayak gini dia tipikalnya. Nanti ketika dimasukin ke dalam akuarium atau kolam kalian juga sama aja, dia akan keruh dulu awalnya. Oke, mari kita masukin ya. Nah, ini clay koi yang tadi udah kita buat, langsung aja kita taburin. Nah, nanti kondisinya agak kabut, tapi nggak ada masalah, nanti dia dalam waktu sejam atau 2 jam dia akan jernih kembali. Ketika udah gini berarti tank lu udah mulai siap untuk dimasukin oleh ikan. Biasanya gua kalau udah dimasukin sama clay koi gua nunggu lagi sehari. Kalau kita udah masukin ikan kokinya ya. Nah, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Saatnya kita masukin ikan. Biasanya gua kalau masukin ikan itu, kalau ikan dari tank lama ya ke tank yang baru itu biasanya gue cuma pakai garam aja. Kecuali kalau ikan yang gua beli langsung ya, beli baru ikannya, gue biasanya pakai ini, pakai Red Blue Dogs namanya. Nah, pakai ini. Kalau itu mah boleh lah pakai Metalin Blue atau apapun lah mereknya ya. Kalau gue sih pakai merek ini, pakai Red Blue Dogs. Nah, oke. Sekarang saatnya kita masukin ikan. Sebelum masukin ikan, gue kasih dulu garam ke dalam akuariumnya ya. Nah, akhirnya ikannya udah masuk juga ya guys ya. Jadi fungsinya garam ikan itu biar ikannya nggak stres ketika masuk air. Ini juga ketika masuk air nih ya, masuk air pertama dia agak stres tuh, makanya dia diem aja kan. Nah, ini penggunanya garam itu ya buat itu. Biasanya kalau gua udah selesai nih kasih garam, masukin ikan, biasanya sama gua nggak langsung dikasih makan ikannya, nunggu puasa sehari dianya. Garam ikan juga ngebantu buat menjaga pH ya, pH di dalam air. Makanya kenapa biar ikannya nggak stres gitu. Oke, udah selesai nih. Mohon maaf kalau sebelumnya penjelasannya agak kurang ya. Gue juga pertama kali buat ngebahas kayak gini, ngobrol-ngobrol gitu. Kalau memang ada hal yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas dari video ini, silahkan tulis di komentar ya. Nanti kita bahas lagi. Mudah-mudahan untuk next video gue bisa lebih enak buat ngejelasinnya ya. Oke, thank you.